I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Yayang Sabira. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pokja Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan pertolongan pertama bagi korban tenggelam guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga. Sebelum kita menyelamatkan korban, pastikan diri kita terlebih dahulu bahwa kita bisa dan mampu untuk menyelamatkannya. Meskipun kita mampu dan bisa untuk menyelamatkannya, pastikan terlebih dahulu kita harus menghubungi tim penyelamat yang ada di sekitar. Atau kita harus meminta bantuan kepada orang-orang sekitar dengan cara berteriak minta tolong. Tapi, jika tidak ada seorang pun di tempat kejadian, maka kita harus memberanikan diri untuk menyelamatkan korban dan memberikan pertolongan pertama. Kemudian, kita harus mengeluarkan korban dari air. Jika korban berada di tepian, cukup kita ulurkan tangan kita untuk meraih tangan korban. Atau kita juga bisa menggunakan alat bantu yang ringan tapi kuat untuk menarik korban ke tepian. Tapi jika korban berada di perairan yang dalam, maka kita harus terjun untuk menyelamatkannya. Contohnya seperti ini. Pastikan posisi kita berada di belakang korban. Kita raih tangan korban seperti posisi yang sekarang. Pastikan posisi leher dan kepala korban berada di posisi yang nyaman agar mengurangi adanya cedera yang lebih serius. Tarik korban secara perlahan menuju tempat yang lebih aman, kering, dan datar. Pastikan korban masih bisa diselamatkan dengan cara kita mengecek pernapasan dan denyut nadi korban. Kita mengecek denyut nadi korban di pergelangan tangan. Jika denyut nadi tidak kita rasakan, maka kita bisa mengecek korban dengan cara jari kita ditempelkan di hidung korban, memeriksa apakah masih ada pernapasan. Jika itu pun tidak bisa kita rasakan, maka kita bisa meletakkan telinga kita di bagian dada korban guna mengetahui apakah korban masih bisa diselamatkan atau tidak. Seperti ini. Jika jantung korban masih berfungsi, maka kita bisa melakukan pertolongan lebih lanjut yang dinamai dengan CPR. CPR ini adalah pemberian pompa jantung. Kita bisa melakukannya dengan tangan kita sendiri, dengan posisi tangan yang seperti ini. Kita harus meletakkan tangan kita di tengah bagian dada korban. Pemompaan jantung ini bisa kita lakukan sebanyak 30 kali dalam waktu 20 detik. Tapi harus berhati-hati karena tidak boleh lebih dari 5 cm kedalamannya. Seperti contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan sebanyak 20 kali. Jika hal ini pun belum bisa menyelamatkan korban, maka
kita masih punya cara lain. Contohnya, bongkakkan kepala korban tapi harus hati-hati agar menghindari cedera korban di bagian leher korban. Selanjutnya, pencet hidung korban dan buka mulut korban. Kita harus memberikan nafas buatan sebanyak 2 kali dalam waktu 1 detik seperti contoh. Just let me eat my weight in glee. I live inside Jika my korban adalah anak-anak, maka CPR ini bisa kita lakukan dengan kedua jempol tangan kita. Kita letakkan di tengah dada korban seperti ini. Lakukan sebanyak 30 kali dalam waktu 20 detik. Seperti contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan sebanyak 30 kali dalam waktu 20 so detik. bright. It's hard to breathe, but that's alright. Jika korban sadar, maka segera bawa korban ke rumah sakit terdekat. Ingat, yang kita berikan hanyalah pertolongan pertama. Baiklah, itulah beberapa tips dari saya tentang penyelamatan pertama korban tenggelam. Ingat, tetap selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deep breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell.